Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan kita di tempat yang kita cintai ini, di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilm. Dan sore hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dimana amal-amal ibadah diperkenalkan pahalanya oleh Allah SWT. Sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab Syarhul Ushul Ats-Tsalatsah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Jadi sudah kita jelaskan dua kalimat syahadat, kemudian dan tentang sholat, kemudian zakat. Dan di sore hari ini kita masuk dari tentang ibadah-ibadah yang lainnya, di mana Syekh mengatakan wa dalil usia, dan dalil tentang puasa dari bulan sekarang, bulan Ramadan ya. Temanya juga tentang puasa, jadi tepat jamasannya. Syekh mengatakan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang maksudnya, ketika kita melihat ayat yang mulia ini, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakannya termasuk dari surat-surat Madaniyah. Antum perhatikan saja, surat-surat Madaniyah kebanyakannya Allah ya, ketika menyeru dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Beda kalau Makkiyah, ya ayyuhan nas. Ya. Walaupun tidak seluruhnya. Jadi menunjukkan bahwasannya syariat puasa itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Dan memangnya masalah puasa itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Jadi setelah Nabi dakwah 13 tahun di Mekah kurang lebih, kemudian hijrah ke kota Madinah 2 tahun ya, turun ayat
yang mensyariatkan tentang puasa. Itu pula syariat tentang apa? Qiyamul Lail ataupun salat tarawih. Itu di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Ini juga isyarat bahwasanya puasa tidak hanya dikhususkan untuk umat Rasulullah, tetapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa, walaupun tata cara dan kaifiahnya beda. Sehingga para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan sisi kesamaan kita dengan mereka itu dalam masalah puasa hanya dalam masalah kewajiban. Maksudnya mereka juga diwajibkan sebagaimana kita. Adapun tata caranya beda. Contoh seperti puasanya Maryam. Bagaimana coba? Puasanya Maryam itu diam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shawma." Sesungguhnya saya bernadar kepada Allah untuk saum. Jadi saum yang dimaksudkan tidak bicara. Begitu pula jamaah sekalian, puasanya ahlul kitab. Mereka itu jamaah tidak sahur. Sehingga beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur." Jadi pembedaan antara puasa kita dan mereka dengan mereka itu makan sahur. Ya maka jamaah sekalian, ya, kita itu kalau puasa sangat dianjurkan untuk makan sahur. Bahkan ketika Nabi Wisol itu tidak sahur, tidak buka. Ketika para sahabat tahu, mereka ingin wisol, tapi dilarang. Tapi karena mereka para sahabat tetap meminta terus, sehingga akhirnya diizinkan. Tetapi apa? Tetap harus buka. Tetap harus sahur. Kalau buka, tidak masalah. Tapi sahur harus. Karena emangnya masalahnya itulah pembeda puasa kita dengan mereka. Bahkan orang-orang jahiliyah itu jamaah, mereka biasa puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Puasa Asyura. Ini bukan di bulan Ramadan. Ya, sehingga artinya jamaah sekalian, kesamaan kita dengan mereka itu dalam masalah kewajiban. Adapun kaifiah dan tata caranya berbeda. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Berkata Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, "As-siyam la yajibu inna 'alal muslimin." Jadi kata beliau, puasa itu tidaklah diwajibkan kecuali kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Ammal kufar law fa'aluhu ma sahha minhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mau puasa, maka puasa tersebut tidaklah sah dari mereka kecuali ketika mereka bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu syaratnya cuma. Tapi gini ya, Mbak. Apakah hal ini menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir itu ghairu mukallaf? Mukallaf tidak coba. Silang pendapat. Jadi mukallaf itu orang-orang yang terbebani syariat. Dan terkait orang kafir, apakah mereka mukallaf ataupun tidak, maka dalam masalah ini ada sedang pendapat. Sebagian mengatakan mereka bukan mukallaf. Kenapa? Karena kalau mereka puasa, mereka ibadah tidak sah. Jadi sebagian yang lain mereka mengatakan mereka mukallaf. Mereka itu aslinya
orang-orang yang terbebani syariat. Walaupun seandainya mereka menjalankan amal ibadah, baik puasa, sholat, dan lain sebagainya, tidak sah. Tapi aslinya mereka itu apa? Mukallaf. Di antara dasar yang mereka jadikan hujah adalah apa? Ketika orang-orang kafir mereka dijebloskan ke dalam neraka sakot, ditanya, masalah kakum fi sakot. Kenapa kalian dijebloskan ke dalam neraka sakor? Apa jawaban mereka jamaah? Mereka mengatakan, qalu lam nakun minal musallin. Dulu kami itu bukan orang-orang yang salat. Padahal mereka itu orang kafir. Tapi ketika ditanya sebabnya kenapa mereka dijebloskan ke dalam neraka sakor, jawaban mereka, dulu kami bukan orang-orang yang sholat. Maka berdasarkan ayat ini, sebagian para ulama kita mengatakan, oh berarti orang kafir itu artinya mukallaf. Mereka itu aslinya disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh haji, dan sebagainya. Walaupun kalau seandainya mereka puasa, sholat, dan lain sebagainya tidak sah. Tetapi mereka tetap diazab. Gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak puasa, dan lain sebagainya. Sehingga gini masalahnya. Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan mereka itu hakikatnya mukallaf, berarti konsekuensinya kita tidak boleh membantu mereka untuk apa? Tidak menjalankan syariat. Contoh, ada seorang muslimah, kebetulan dia kerja di rumah non muslim. Di bulan Ramadan, karena dia pembantu rumah tangga misalkan, di pagi hari disuruh masak nasi, atau mungkin disuruh apa jamaah, buat kopi dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian si muslimah tadi boleh melayani tuannya agar tuannya tidak puasa? Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Boleh? Boleh tidak? Gak boleh, sahih. Saya ganti pertanyaan. Kalau saya tuannya minta diambilkan senjata karena dia ingin bunuh muslim, karena keyakinan mereka bunuh muslim itu boleh, apa kemudian kita yang dimintai tolong, Pak Afan ini karena mau bunuh seorang muslim, karena dalam agama saya itu boleh. Pertanyaan, boleh nggak kita bantu? Tidak boleh. Kenapa? Karena maksiat. Ya. Tapi kan mereka meyakini boleh, gimana? Jawabannya, hakikatnya mereka itu mukallaf. Tidak boleh tidak puasa, artinya harus dia puasa. Tidak boleh dia membunuh, sama seperti kita. Tidak boleh berzina. Tidak boleh makan daging babi, sama seperti kita. Jadi jangan alasan, kan mereka orang kafir, membolehkan makan daging babi, akhirnya kita ternak babi dengan tujuan mau dijual ke mereka. Tetap tidak dibolehkan. Ustaz, kalau seandainya saya punya piano, saya punya gitar, sekarang sudah tobat, bolehkah kemudian gitar ini dihadiahkan kepada mereka? Boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi dijual. Nggak boleh zaman saja. Kenapa? Karena hakikatnya mereka juga tidak boleh main musik. Mereka juga tidak boleh main piano, sama seperti kita. Ustaz, kalau misalkan ada seorang muslim, istrinya ahlul kitab, kan boleh ya, laki-laki muslim nikah dengan ahlul kitab, boleh tidak? Boleh. Seandainya suaminya diminta untuk mengantarkan ke gereja, boleh tidak diantarkan? Kalau marah-marah gimana jawab? Jawabannya tidak boleh. Sahih. Kenapa? Karena akan terancam dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan, enggak boleh. Ya. Tetapi kan ini istri. Jawabannya, mana yang lebih didahulukan?
larangan Allah atau keriduan istri? Jawabannya, kita harus mendahulukan larangan Allah. Tidak boleh kemudian demi mencari ridho makhluk sampai membuat Allah murka, itu nggak boleh. Ya, bahkan jamaah sekalian, Nabi beliau bersabda, manil tamasa ridhon nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan orang-orang murka kepadanya. Itu konsekuensinya, jemaah. Jadi ingat, jangan gara-gara cinta dengan istri sampai akhirnya menuruti seluruh kemauan istri sampai pun dalam maksiat, itu nggak boleh, jemaah. Cinta kepada istri tidak masalah kalau sifatnya tabi'i. Tapi ingat, cinta yang tabi'i itu tidak boleh kemudian diletakkan di atas cinta kita kepada Allah. Nggak boleh. Harus diletakkan di bawah. Sehingga kalau misalkan mereka memintakan untuk berbuat maksiat, ya tidak boleh. Ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalahnya. Madamu al-kufri fa innahum la tanfa'uhum al-ibadah la siyam walau ghairu siyam. Jadi selagi mereka berada di atas kekufuran, maka ibadah tersebut tidaklah akan memberikan manfaat kepada mereka, baik itu puasa ataupun selainnya. Karena manfaatnya. Seandainya misalkan jamaah sekalian, ada orang kafir sedekah 1 teh, misalkan, kira-kira sedekah ini diterima tidak? Tidak diterima. Misal contoh orang terkaya di zaman sekarang, taruhlah Bill Gates ya, hartanya mungkin sampai lebih dari beberapa teh. Seandainya separuh hartanya disedekahkan, maka jamaah sekalian, sedekah itu tidaklah akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima. Bayangkan, walaupun lebih dari beberapa teh. Tapi kalau misalkan ada seorang muslim, dia hanya sedekah misal 1.000 perak, dan sedekahnya ikhlas karena Allah, jamaah, kira-kira diterima tidak? Diterima. Sehingga ini juga menunjukkan, jamaah, bahwasanya yang menjadi faktor penentu itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Ya. Kuantitas kadang penting, tapi dibandingkan kualitas jauh lebih penting. Ya. Orang banyak zikir, tapi ternyata zikirnya bid'ah. Kira-kira jamaah sekalian, apa yang dia dapatkan? Jawabannya bukan pahala, tapi dosa. Nah, sehingga ingat ya, memperhatikan kualitas itu sangat penting daripada kuantitas. Ya, syukur-syukur kualitas baik, kuantitas juga baik. Sedekahnya banyak, ikhlas, itu jauh lebih baik. Tapi kalau bandingannya tadi ya, antara yang banyak tapi tidak ikhlas dengan yang sedikit ikhlas, maka yang sedikit ini jauh lebih baik. Nah, sehingga jamaah sekalian, wa kam min amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang sedikit tapi ya, karena ikhlas akan menjadi besar. Itu pula sebaliknya, berapa banyak amalan yang besar tapi gara-gara apa? Tidak ikhlas menjadi apa? Kecil. Tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Hikmahnya masalahnya, walidzalika khataba bihi almu'minin khassatan. Oleh itulah Allah Azza wa Jalla mengkhitab kaum muslimin secara khusus. Jadi berbicara kepada kaum muslimin secara khusus dalam masalah puasa. Kenapa? Li'annahum humul ladzina yastajibun. Karena mereka lah orang-orang yang akan mengijabahi. Apa bahasa ini jemaah? Jadi yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Wa humul ladzina yasimu minhum siyam, dan mereka lah orang-orang yang puasanya sah. Wa yaqbalu minhum asyam, dan Allah akan menerima puasa dari mereka. Adapun dari orang-orang kafir ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian masalahnya kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Makna kataba faradu atau makna kutiba furidu. Mislu qaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, kutiba alaikumul kitab. Yakni furidu alaikumul kitab, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Fal katbu fi kitabillahi maknahu al-fardu. Jadi al-katbu di dalam Al-Qur'an maknanya kewajiban. Maknanya apa? Kewajiban. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ai kama furidu 'alal ladzina min qablikum minal umam. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu. Fadalla 'ala anasiyam kana ma'rufan indal umami sabiqah. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sudah dikenal di umat-umat yang terdahulu. Wa fi syara'il qadimah, dan di syariat-syariat yang terdahulu. Walam tuhtassu bihi syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya khusus untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian masalahnya, ya saya singkat. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadza bayanun lil hikmati minasiyam. Ini adalah penjelasan hikmah puasa. Fala'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bayanun lil hikmati min masru'iyati fi masru'iyati siyam. La'allakum tattaqun, fala'allakum tattaqun, ini penjelasan untuk hikmah disyariatkannya puasa. Jadi gini masalahnya. Puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka di antara hikmahnya adalah agar seorang hamba semakin takwa kepada Allah. Sehingga selayaknya ibadah yang kita kerjakan ada asarnya, ada bekasnya, pengaruhnya. Beri sholat contohnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ini selayaknya amal ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya. Sehingga kalau seandainya misalkan ada suatu amal ibadah kok tidak berpengaruh terhadap pelakunya, ini masalah. Kenapa? Karena di antara salah satu ciri bahwa amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah adalah ketika amal ibadah tersebut membuahkan amal ibadah yang lain. Inna min alama qabuli al-hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi di antara salah satu tanda amal kebaikan itu diterima oleh Allah adalah ketika membuahkan amal ibadah yang lain. Puasanya rajin, tapi maksudnya jalan. Ini masalah, jam. Sholatnya rajin, dustanya jalan terus. Berarti ada masalah dalam sholat dan puasanya. Karena kalau puasa tersebut dikerjakan dengan benar, sholat tersebut dikerjakan dengan benar, akan apa jemaah? Memberikan asar ataupun pengaruh. Maka seandainya misalkan ada seorang puasanya jalan, maksiatnya jalan, maka ini dikhawatirkan jemaah. Dia termasuk orang-orang yang Rasulullah ingatkan dengan apa? Apa jemaah? Man lam yada'a qawla zur wal amala bihi, man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bahkan dia tetap mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan puasanya.
Oh, terus puasanya hanya sekedar apa jemaah? Orang seperti ini mungkin jamaah sekalian, sebagaimana yang Nabi katakan apa? Wa kam min sha'imin laysa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Pada banyak orang yang berpuasa tetapi tidaklah dia dapatkan dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Dan ini juga mungkin orang yang diamini oleh Nabi ketika malaikat Jibril berdoa. Ada 3 orang. Salah satunya masalahnya orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan ini celaka, orang celaka. Sehingga ingat, selayaknya puasa kita menjadikan kita semakin takwa. Sehingga lihat bagaimana para ulama kita. Ketika masuk Ramadan, mereka semakin semangat ibadah. Contoh seperti misalkan Al-Imam Syafi'i. Beliau itu jamaah sekalian ketika masuk Ramadan bisa mengatakan Quran berapa kali? 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Itu Al-Imam Syafi'i. Bahkan Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat witir. Jadi 1 rakaat khatam 30 juz. Masya Allah. Kita coba malam ini. Saya jamaah sekalian, anak periksa jalur-jaluran itu makbul, diterima jamaah. Makanya gini, ketika para ulama kita mensarah hadis tentang datangnya malaikat Jibril menyimak bacaan Nabi, dan ketika di bulan Ramadan itu 1 kali. Jadi malaikat Jibril datang setiap malam sampai selesai Ramadan, dan Nabi khatam. Sehingga para ulama kita mengatakan minimalnya seorang mukmin dan mukminah ketika di bulan Ramadan minimal 1 kali khatam. Minimal 1 kali khatam. Kalau tidak khatam, bahwa ini jamaah salin aib. Apalagi penuntut ilmu ya. Apalagi penuntut ilmu, usahakan. Apalagi yang belum pernah khatam, maka Ramadan tahun ini jamaah usahakan khatam. Usahakan dikhatamkan seperti itu. Ustaz ini baru berapa juz? Ya sudah, nanti ketika 10 terakhir fokus. Sekali itikaf jam. Itu penting. Itu punya masalah dia. Wa huwa annahu yusabbibu taqwa. Bahwasanya puasa itu akan menjadikan seorang itu semakin takwa. Li'anna siyam yatruku bihil insanu ma'lufatihi wa syahwatihi wa marghubatihi taqarruban ila Allah. Karena puasa seseorang dengannya akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, kemudian syahwat-syahwatnya, keinginannya taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yaksibuhu taqwa, sehingga membuahkannya ketakwaan. Kama annahu yukassiru aidun syahwatan nafsi wa hiddatiha. Itu pula puasa akan menghancurkan syahwat seseorang. Kenapa? Li'anna syaitan yajri min ibni adam majrud dam, karena setan itu akan mengalir ya, dari apa? Anak keturunan Adam itu lewat aliran darah. Fama atanahu li syahwati yatasallatu syaitan. Maka ketika seorang membiarkan mengumbar syahwatnya, maka setan itu semakin menguasai dirinya. Wa ma tarki syahwat yad'ufu mad'ud dam fayatrudu syaitana 'anil muslim. Dan ketika seorang menahan syahwatnya, maka setan akan melemah ya, di aliran darah manusia. Sehingga hal tersebut akan membuat lari setan dari seorang muslim. Wa fi siyami khusul taqwa, dan disitulah jamaah seorang mendapatkan takwa. Nah, ini penting. Allati hiya jima'ul khairi kulli, yang dimana ketakwaan itu merupakan sumber-sumber kebaikan. Sumber-sumber kebaikan. Bahkan dalam masalah dunia pun ya intinya ditakwakan. Allah azza wa jalla berfirman apa?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu dengan takwa. Jadi masalah ikhwan wa aktifillah. Ya, karena kita kebetulan ya masih masuk dari tentang puasa dari kitab Syarul Usul As-Salasah, atau mungkin kemarin sempat disinggung ya. Ya. Sehingga sekalian ya kita bahas sedikit ya tentang masalah puasa, dan saya bacakan tentang orang-orang yang dibolehkan berbuka jam. Ini saja. Ini kadang-kadang sebagian masih samar-samar ya. Jadi orang-orang yang dibolehkan puasa itu ada 3. Yang pertama, qismun yajuzul fitru wal wasau. Kelompok orang yang dibolehkan untuk memilih antara berpuasa dan buka. Yang kedua, kelompok yang diwajibkan untuk tidak puasa. Dan yang ketiga, kelompok yang harus puasa. Jadi 3 ya. Pertama ada pilihan, yang kedua tidak boleh puasa, yang ketiga wajib puasa. Yang pertama, man yajuzu lahumul fitru wassaum. Yang pertama, orang-orang yang dibolehkan untuk memilih antara tetap puasa atau buka. Siapa mereka? Yang pertama, al-marid, orang yang sakit. Syekh Malik Kamal mengatakan, waqad ajma'al ulama ala ibahatil fitri lil maridi fil jumlah. Secara umum, para ulama telah sepakat bahwasannya orang sakit itu dibolehkan untuk tidak puasa, boleh, tidak masalah. Jadi nanti pembahasannya hanya mana yang afdol saja. Thumma idza bari'a qadahu. Kemudian ketika sembuh penyakitnya, maka wajib diqadha. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian pilih untuk tidak puasa, maka ganti di hari-hari yang lain. Ya. Tetapi jemaah sekalian, apakah setiap puasa, apakah setiap sakit kemudian penderitaannya dibolehkan langsung berbuka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sakit ada 3 macam. Pertama jemaah sekalian, an yakuna maruduhu yasirun la yata'atsaru bisawm wa la yakunu al-fitru arfaq bihi. Pertama, sakit yang ringan, yang dengan puasa tidak akan ada pengaruhnya, dan berbuka itu nggak pantas. Contoh apa jemaah? Flu ringan, batuk ringan, pusing ringan, tusuk jarum, lagi jahit baju, tusuk kemudian keluar darah sedikit, sakit, buka, nggak boleh jemaah. Apalagi sakit hati, diputus siapa aja, putus pacar, sakit ini nggak boleh, nggak ada kaitannya. Jadi sakitnya seperti ini tetap wajib puasa. Ini pertama. Yang kedua, an yazida maraduhu aw yata'akhkhar buruhu wa yashqa 'alaihi shaum lakin la yadurruhu. Yang kedua, sakit yang dengan puasa akan semakin tambah parah sakitnya atau semakin lambat sembuhnya. Dan ketika puasa berat tetapi tidak membahayakan, berat tapi tidak bahaya, maka kondisi yang seperti ini ya, yustahabbu lahul fitru wa yukrahu lahu shaum. Dianjurkan untuk tidak, bisa mungkin mati misalkan. Maka yang seperti ini masalahnya yahrumu alaihi shaum. Tidak boleh orang yang menderita sakit seperti ini untuk puasa, haram. Wajib untuk buka. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Ini dalil tidak boleh bunuh diri, jangan. Dia tahu kalau puasa mati, kemudian tetap puasa, ternyata mati. Dia berdosa, jangan. Dia dianggap bunuh diri. Sama seperti hukum apa, jemaah?
hukum rokok. Ini dalilnya. Wala taqtulu anfusakum, sama. Tidak boleh membunuh diri kalian, sama bunuh diri, jemaah. Ini dalilnya. Ya. Kalau masih ditanyakan seperti itu, jemaah. Ya. Dulunya masang gini. Bolehkah orang yang sehat untuk berbuka karena dia khawatir kalau puasa jatuh sakit? Boleh tidak? Boleh tidak? Oh, kalau saya puasa kayaknya sakit. Boleh tidak kemudian dia puasa? Afwan? Boleh tidak? Boleh tidak? Dia milih buka? Boleh? Boleh? Kalau dia puasa khawatir sakit, nggak boleh? Syekh Muhammad Kamal beliau membolehkan dengan alasan orang seperti ini kal marid alladhi yakhafu ziyadata maratihi. Dia disamakan seperti orang sakit yang kalau dia puasa dikhawatirkan akan bertambah semakin parah sakitnya atau sebenarnya semakin lambat. Boleh. Kalau pekerja boleh dia kerja bangunan, kalau dia nggak buka khawatir sakit, boleh tidak dia buka? Boleh tidak jamaah? Kalau itu pendapat Syekh Ibnu Malik boleh jamaah. Kalau khawatirnya apa? Kalau nggak buka jatuh sakit, boleh. Tapi kalau alasannya sangat apa? Dahaga, sangat lapar, boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Tapi kalau alasannya sakit, oh nanti kalau saya nggak makan sakit, nggak masalah. Sama ketika bekerja, kalau dia khawatir kalau nggak makan mati, bolehkah kemudian dia buka? Boleh. Tapi kalau alasannya karena capek, nggak bisa. Kalau alasannya karena haus, nggak bisa. Ya. Yang boleh itu silakan cari solusi. Bagaimana? Satu, boleh jam kerja dikurangi, atau mungkin bisa mandi, nggak masalah. Tapi kalau kemudian solusinya buka, ini nggak bisa. Dan ini bukan alasan syar'i. Jadi kerja itu bukan alasan syar'i dibolehkan untuk tidak puasa, bukan. Kemudian masalah yang gini, sakit itu secara umum ada dua macam. Ada sakit yang divonis sama dokter mungkin sembuh, ada yang divonis tidak mungkin sembuh. Maka sakit yang divonis sama dokter mungkin sembuh, maka kewajibannya kalau tidak puasa, kotor. Yang kedua, kalau sakit divonis sama dokter tidak mungkin sembuh, kewajibannya apa? Fidyah. Kewajibannya apa? Fidyah. Yang pertama jemaah, orang yang sakit, kata dokter, sakit ini mungkin sembuh. Masuk Ramadan pertama dia nggak puasa, kedua, ketiga nggak puasa, keempat meninggal dunia. Apa kewajibannya? Meninggal dunia dia. Hari keempat meninggal dunia. Kata dokter sakitnya masih mungkin sembuh. Apa kemudian walinya wajib mengqadhakan? Wajib tidak? Wajib? Tidak wajib. Kenapa? Karena si penderita tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Taruhlah gini, sampai 1 bulan nggak puasa, Syawal masih sakit, bulan berikutnya masih sakit, bulan berikutnya masih sakit, kemudian wafat. Apa kewajibannya? Tidak ada kewajiban apapun. Fidyah tidak ada. Beda kalau gini, masuk Syawal sembuh, bulan berikutnya sembuh, kemudian meninggal. Apa kemudian walinya wajib mengqadhakan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena si penderita punya kesempatan untuk mengqadha tetapi tidak segera mengqadha. Maka tatkala itu jamaah walinya wajib mengqadhakan. Kalau walinya nggak mampu ya silakan fidyah. Yang kedua, sakit yang kata dokter tidak mungkin sembuh. Apa kewajibannya? Fidyah. Ada seorang dia sakit, kata dokter tidak mungkin sembuh. Hari pertama nggak puasa, kedua nggak puasa, ketiga nggak puasa, keempat meninggal. Apa kewajibannya? Fidyah. Walinya wajib membayarkan fidyah. Kenapa? Karena kewajiban dia fidyah. Walaupun tidak sempat untuk menyelesaikan puasa, tetap fidyah. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang divonis dokter sakitnya nggak mungkin sembuh, akhirnya dibayar fidyah. Setelah bayar fidyah ternyata sembuh, gimana ya? Sah tidak? Jawabannya sah fidyahnya. Dengan catatan dia dapat keterangan tadi dari dokter yang terpercaya. Tapi kalau misalkan karena dugaan dia sendiri, oh kayaknya ini sakit saya nggak mungkin sembuh, akhirnya pilih fidyah, ternyata sembuh, harus diulang. Tapi kalau misalkan dia pilih fidyah berdasarkan keterangan dokter yang terpercaya, maka silakan
tetap bayar fidyah. Kalaupun keliru, tetap sah seperti itu, tetap sah. Dan kemudian masalah di antara jenis sakit itu ada hilang ingatan. Hilang ingatan itu ada dua. Ada yang permanen, ada yang kadang-kadang. Kalau yang permanen apa kewajibannya? Apa jemaah? Tidak ada kewajiban apapun. Puasa wajib tidak? Tidak wajib. Sholat wajib tidak? Tidak wajib. Apakah ada qadanya? Tidak ada. Jadi orang yang hilang ingatan permanen seperti misalkan pikun permanen, ya, atau misalkan apa? Orang gila, anak yang luar biasa misalkan, tidak ada kewajiban apapun. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki akal. Jadi ghairu mukallaf, bebas syariat. Ya. Tapi ada masalah ini, kalau misalkan pikunnya kadang-kadang, hilang ingatnya kadang-kadang, apa kewajibannya? Fidyah. Kewajibannya apa? Fidyah. Gini ya mas kalian, hilang ingatan itu kadang ada disengaja, kadang tidak. Ya. Nanti yang disengaja ada dua nanti. Yang tidak sengaja, contohnya apa? Tiba-tiba pingsan, tiba-tiba koma. Apa kewajibannya masalahnya? Masuk Ramadan pertama dia apa? Pingsan. Bangun-bangun apa? 1 Syawal. Langsung lebaran jam. Apa kewajibannya? Fidyah. Tidak ada kewajiban apapun. Fidyah tidak ada, qada tidak ada. Sholat di qada tidak? Tidak. Tidak. Sama seperti misalnya gini. Ada orang gila sembuh pas 1 Syawal. Wajibkah kemudian di qada puasanya? Tidak wajib. Atau gini, orang kafir masuk Islam pas tanggal 28 Ramadan. Bertanya Mas Amdian, hari-hari sebelumnya di qada tidak? Tidak di qada. Hari pas dia masuk Islam qada tidak? Tidak harus, tetapi sebagai bentuk hati-hatian qada. Hari berikutnya ya jelas wajib apa? Puasa, karena dia sudah muslim, seperti itu. Ya. Seperti orang koma, orang koma sama. Nggak wajib sholat, tidak wajib puasa, nggak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban apapun. Tapi beda gini, kalau orang hilang ingatan disengaja, contoh apa? Atau atas kemauan dirinya, mau dioperasi, kemudian dibius. Ternyata 1 pekan baru sadar. Pertanyaannya Mas Adin, apakah sholatnya di qada? Puasanya di qada? Jawabannya iya. Jadi kalau orang hilang ingatan atas kemauan dirinya, seperti contoh tadi, mau dioperasi kemudian dibius, ternyata 1 pekan baru sadar, maka sholatnya wajib di qada, puasanya wajib di qada. Tapi kalau tadi ya, tanpa kemauan sendiri ya, atau tanpa disengaja misalkan, maka tidak ada kewajiban apapun seperti itu. Ya. Jadi punya masalah ini, ikhwan wa akhwati fillah. Saya singkat langsung yang ke-6 dan yang ke-5. Di antara orang yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Tetapi jemaah sekalian, kalau mereka pilih untuk tidak puasa, apa kewajibannya? Para ulama kita sedang berpendapat. Kurang lebih ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, alaihimal qada wal it'am. Kewajiban mereka kalau tidak puasa, qada dan fidyah digabung. Ini pendapat yang pertama. Walaupun yang masalah dia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ada yang mengatakan kalau dia khawatir terhadap dirinya, kewajibannya cuma qada. Dan disamakan seperti orang sakit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan alaihimal qada faqat. Kewajiban mereka cuma qada saja. Yang ketiga, alaihimal it'amu faqat. Kewajibannya hanya fidyah saja. Yang ketiga, keempat, al-qada'u al-hamil wal qada'u wal it'am al-murdi. Pendapat yang keempat, qada saja untuk wanita hamil, tapi untuk wanita yang menyusui double. Qada dan fidyah. Double. Hamil cuma qada, tapi kalau menyusui double. Qada dan fidyah. Pendapat yang kelima ini paling enak. Tidak ada qada, tidak ada fidyah.
Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Apa alasannya? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang apa? Mengatakan wanita hamil dan menyusui disuruh qada ataupun fidyah, nggak ada dalilnya. Sehingga kata beliau apa? Nggak ada kewajiban apapun. Terus bagaimana? Ini sudah nggak puasa, selesai. Tapi pendapat paling lemah jam. Tapi paling enak. Paling lemah tapi paling apa? Apa yang lemah tapi paling enak. Tapi yang paling kuat dua. Antara qada saja dan fidyah. Dan yang paling tepat, kalau dia masih mampu untuk qada, maka kewajibannya qada saja. Kewajibannya apa? Qada saja. Kecuali kalau sudah tidak mampu, silakan fidyah. Contoh misalkan hutangnya sangat banyak. 5 tahun nggak puasa, 30 kali 5 jamaah. Repot. Maka silakan fidyah. Kalau kemudian misalkan dia pilih fidyah, berapa ukurannya jamaah? Fidyah itu bisa dengan bahan mentah atau bahan matang. Kalau bahan mentah, standarnya 1,5 kg, 1 sok. Dan kalau bisa ditambah apa? Lauk pauk. Ditambah lauk pauk, sarden atau lain sebagainya misalkan. Ini kalau mentah. Kalau matang, standarnya mengenyangkan. Contoh misalkan nasi warteg, nasi padang, boleh, nggak masalah. Tapi tidak boleh nasi kucing. Nasi kucing boleh, tapi 5 ya. Atau orang 5. Kalau satunya kenyang. Jadi kalau matang standarnya apa? Mengenyangkan. 1 hari nggak puasa, berikan kepada 1 orang miskin atau fakir. 1 kali makan saja. 1 kali makan saja. Dan jamaah sekalian, ingat harus berupa bahan makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan uang. Berikan kepada fakir atau miskin. Ya. Tidak boleh kemudian diganti apa dengan makanan tapi apa? Ciki. Fidyah apa? Fidyahnya ciki. Nggak bisa. Tapi bahan makanan pokok. Kalau di kita beras. Kalau di sebagian tempat misalkan gandum. Kurma, nggak masalah. Ya, jadi bahan makanan pun harus apa? Bahan makanan pokok, tidak boleh ya hanya jajanan. Ya. Apa? Fidyahnya apa? Oh, fidyahnya apa? Kolak. Ini nggak bisa jamaah sekalian. Walaupun mengenyangkan nggak bisa, karena kolak bukan makanan pokok seperti itu. Atau dengan uang, walaupun banyak, itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan fidyah anak ingin saya salurkan di kampung, bolehkah kemudian saya transfer uang? Boleh, tapi minta kepada wakil untuk dibelikan nasi. Ya, karena atau beras misalkan. Kenapa? Karena harus berupa makanan pokok. Dan diberikan kepada fakir atau miskin. Ingat, cari yang takwa. Cari yang puasa. Atau cari yang solih. Jangan kemudian sembarangan. Dan ingat, fidyah tidak boleh diberikan kepada orang kafir, nggak boleh. Harus kepada seorang muslim, dan kalau bisa yang bertakwa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, saya tambahkan ya masalahnya yang wajib puasa, wanita yang tidak boleh puasa, wanita haid dan nifas nggak boleh. Bahkan kalau dia nekat puasa, berdosa. Yang ketiga ya masalahnya orang yang wajib puasa, siapa mereka? Kullu muslim, setiap muslim yang balik, berakal, sehat, kemudian mukim, dan wanita yang suci dari haid dan nifas. Maka mereka wajib puasa, tidak boleh kemudian tidak puasa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada pertanyaan? Ya, fadhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntah dengan sengaja sahih. Nah, ya jamaah sekalian, muntah sengaja dan tidak sengaja itu bagaimana standar? Standarnya gini, keluarnya itu disengaja. Contoh tadi pusing, kemudian kalau nggak dikeluarkan, tambah parah pusingnya, akhirnya dimasukin apa? Jari, muntah. Nah, ini sengaja namanya. Walaupun sebabnya tadi pusing, tapi nggak dosa. Kenapa? Karena dipusing. Kalau nggak dimuntahkan jadi parah, misal penyakitnya. Nggak masalah apa? Pakai pencet,
kemudian keluar nggak masalah, tapi apa? Batal puasanya. Kenapa? Karena dianggap muntah dengan sengaja. Atau masukkan jari kemudian muntah, batal. Yang tidak sengaja itu tiba-tiba muntah, atau misalkan naik apa? Mobil kemudian muntah. Makanya seperti ini tidak batal, kecuali kalau misalkan muntahannya ditelan lagi, maka batal. Tapi kalau misalkan muntahannya tidak ditelan lagi, tidak batal. Ya, jadi yang batal itu kalau keluarnya dengan sengaja, baik dengan dipijat misalkan atau masukkan jari kemudian keluar, itu namanya disengaja. Tapi kalau tadi sebabnya kalau tadi keluarkan sakit, tidak masalah, tidak berdosa, cuma nanti dikoto. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Foto. Satu Ramadan. Nah, sahih. Nah, nah, wallahu taala al-musab, apakah beliau fokus atau dalam artian juga bekerja? Jawabannya para ulama kita masalahnya bukan namanya rahnya kois. Beliau itu kalau masuk Syakban tutup tokonya, fokus ke Al-Quran. Jadi mereka itu sudah jauh-jauh hari persiapan. Ya. Jadi mungkin yang berdagang kumpulkan. Jadi sisa uangnya untuk fokus apa? Menjelang Ramadan atau pas Ramadan fokus ibadah. Bahkan kadang apa? Kajian pun mereka sudah tidak. Kerja sudah tidak, fokus ibadah. Jadi ya mungkin kemungkinan Al-Imam Syafi'i fokus ibadah kepada Allah. Walaupun ya saya juga belum baca nas tegasnya, tapi kita lihat dari apa? Kebiasaan ulama kita. Ketika masuk Ramadan mereka fokus. Apalagi ketika sebelum terakhir, mereka iktikaf di masjid tidak keluar. Sama seperti Nabi. Sebelum terakhir fokus ya. Iktikaf 10 hari full. Dan beliau rutin jamaah. Padahal beliau orang yang paling sibuk. Bukan sekedar pemimpin apa? Negara, pemimpin apa? Dunia. Istrinya lebih dari satu. Tapi masih sempat-sempatnya iktikaf ya. Kita aja masalahnya istri baru satu. Ya. Bukan pemimpin, tapi nggak punya kesempatan untuk iktikaf. Gimana jamaah? Ya. Jadi kalau misalnya ya pernah iktikaf, ya walaupun cuma malamnya ya. Kalau nggak bisa ya udah ganjil-ganjilnya saja. Yang penting pernah iktikaf. Yang penting pernah iktikaf seperti itu. Bagaimana jika seorang ibu hamil yang lanjut menyusui selama 2 tahun dan setelah itu punya anak hamil lagi? Saat itu mengikuti pendapatnya cukup fidyah saja. Apakah sekarang saat anak-anak sudah besar dan kalau sudah bayar fidyah sah? Ya. Tapi ke depannya kalau masih mampu puasa. Tapi kalau dulu sudah dibayar fidyah sudah sah, nggak perlu dikoto. Tidak perlu dikoto. Ke depannya kalau masih mampu puasa, misalkan hamil lagi, kalau masih mampu puasa seperti itu. Tapi kalau terasa berat dan sulit, silakan bayar fidyah dan insya Allah sah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.